Halo semuanya Sobat Baku Hantam, selamat datang kembali dengan Nadir. Sebuah kejadian di balik layar UFC yang menunjukkan bagaimana reaksi emosional Jon Jones yang mendengar sebuah kenyataan pahit bahwa ia akan absen dalam waktu yang cukup lama. Bukan hanya itu guys, sang bos UFC pun memberikan sebuah reaksi emosional. Jon Jones dan Dana White keduanya hampir menangis. Saya mendapatkan hasilnya, Anda absen 6 bulan hingga 1 tahun, ucap Campbell kepada Jones. Kamu berbohong, jawab Jon Jones. Aku bersumpah demi hidupku, jawab Campbell. Aku tidak ingin menangis di depan kalian berdua, jawab Jon Jones yang terlihat menahan air matanya. Aku juga tidak ingin menangis di depan kalian berdua, ucap Dana White. I got the results. What is it? You're out 6 months to a year. You gotta go have surgery. You're lying. I swear on my life, full tear. I don't want to cry in front of you too. I don't want to cry in front of you too either. Conor McGregor telah mempermainkan media jelang duelnya melawan Michael The Iron Chandler. Suka membuat hal-hal menarik dan kontroversi, merupakan salah satu keahlian yang dimiliki mantan raja di 2 divisi Conor McGregor. Salah satunya yang baru saja terjadi kemarin, yang secara tiba-tiba UFC membatalkan konferensi pers untuk promosi acara UFC 303. Tidak diketahui dengan jelas alasan apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi. Yang jelas seri UFC 303 diambang sebuah ketidakpastian. Tak lama setelah pembatalan konferensi pers UFC 303, Conor McGregor kemudian memposting sebuah foto di media sosialnya. Ia tampak duduk di sebuah tempat seperti di sebuah ruangan dokter. Dan dampak setelah postingan dari Conor McGregor tersebut memicu sebuah spekulasi bahwa duel itu terancam dibatalkan. Dan hal yang paling membagongkannya, tepatnya 1 hari setelah postingan Conor McGregor, ia seolah menghilangkan semua kekhawatiran seluruh para penggemar bahwa ia dalam kondisi yang baik-baik saja. Sebuah video dirinya yang sedang melakukan latih tanding dengan rekannya diposting oleh Conor McGregor melalui media sosialnya. Di sisi lain, Michael Chandler pun angkat bicara. Michael Chandler menganggap semua lika-liku yang terjadi jelang seri UFC 303 merupakan bagian dari rencana Conor McGregor. Kepada Ariel Helwani, Michael Chandler berkata, ketika dia menandatangani namanya di garis putus-putus, ya dia akan melemparkan asap dan cermin. Dia akan melakukan troll. Dia menjebakmu, menjebakku, dan menjebak semua orang. Dia pemain sandiwara. Dia suka menjadi dalang, ucap Michael Chandler. Islam Makhachev membalas si pencari perhatian Kang Arman Tsarukyan. Kesuksesan Islam Makhachev di UFC 302 semakin mempertegas dominasinya di kelas ringan UFC. Setelah membungkam The Diamond di pertarungan tersebut, ada sebuah kemungkinan bahwa Kang Arman Tsarukyan yang akan menjadi lawan selanjutnya bagi Islam Makhachev. Menariknya, usai kemenangan yang spektakuler Islam Makhachev di UFC 302, lantas tidak membuat Arman Tsarukyan terkesan. Sebaliknya, Kang Arman Tsarukyan justru meremehkan penampilan sang raja pound for pound tersebut. Menjawab hal itu, Islam Makhachev pun kemudian mengomentari Kang Arman Tsarukyan. Melalui sebuah pertemuan pers di Rusia, Islam Makhachev menjawab Kang Arman Tsarukyan. Dia hanya pandai berbicara. Dia mencoba melawan tetapi tidak bisa menarik perhatian pada dirinya sendiri. Dia mencoba menarik perhatian dengan kata-kata. Dia sudah punya peluang, saya telah mengalahkannya sekali. Dan saya pikir saya harus mengalahkannya untuk yang kedua kalinya, ucap Islam Makhachev. Sebuah jawaban yang cukup bijak dari seorang raja di kelas ringan UFC. Apakah itu akan menjadi sebuah restu dari Islam Makhachev bahwa laga rematch melawan Kang Arman Tsarukyan akan benar-benar terjadi? Kita nantikan saja kabar yang selanjutnya guys. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe agar sobat semua tidak ketinggalan informasi menarik lainnya.